Kita kita ini ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mulai dengan sesi coaching ya. Sesi coaching free dari Skin Explainer di pagi ini insya Allah. Oke, kita ada 3 sesi. Sesi pertama kita sesi perkenalan dulu ya. Saya biar tahu apa saja yang dikenalkan. Yang pertama saya harus tahu mungkin background dulu ya. Jadi biar saya tahu basic teman-teman itu dari mana. Kemudian yang kedua, ceritakan sedikit tentang bisnisnya. Yang ketiga adalah saya pengen tahu problemnya itu apa ya. Oke, dan kita ganti masalah yang kita hadapi itu menjadi tantangan ya. Biar saya bisa melihat secara garis besar ya. Gimana cara menceritakan? Yang pertama adalah fakta. Jadi apa namanya? Kita jelaskan secara fakta karena jangan sampai kita ngobrol malah jadi curhat ya. Jadi karena saya pengen membantu untuk dapat solusi. Bukan saya curhat. Tapi dari sesi coaching ini setidaknya teman-teman dapat insight. Oh, oke. Jadi aku mau ngapain? Kuncinya di situ. Ya, bukan hanya sekedar lega aku udah bercerita, tapi teman-teman dapat insight adalah bahwa oke, habis ini aku mau ngapain? Pasti pertanyaan terakhir adalah 3 langkah habis ini aku mau ngapain? Ya. Jadi itu yang saya harapkan dari sesi coaching ini, nggak sekedar kita cuma ngobrol-ngobrol atau curhat, tapi satu, teman-teman mendapatkan perubahan mindset, itu yang paling penting pertama. Karena mau nyelesain problem kita, masalah berawal dari mindset. Ini harus benar dulu. Yang kedua adalah mengetahui framework. Apa itu framework? Caranya berpikir. Jadi saya itu selalu ngasih kail, bukan ngasih ikan. Ya kan? Karena kenapa? Problem itu akan terus bergulir. Mas Salim sama Mbak Lili. Semakin tinggi kita, masalahnya semakin besar. Nah, kalau kita nggak ngerti framework atau cara berpikir, kita akan mengulang hal yang sama. Kayak gitu. Yang terakhir adalah teman-teman mendapatkan list action. Jadi nanti itu pun saya juga pengen teman-teman nanti share di grup. Jadi jangan sampai cuma kita, oh iya dok, saya dapat insight, saya tercerahkan, nggak kayak begitu. Oke dok, 10 langkah ke depan saya mau ngapain. Jadi sesuatu hal yang konkret, ya kan. Jadi list actionnya adalah mau ngapain, kapan ngerjainnya, ya kan. Kemudian bagaimana saya tahu itu bahwa itu udah berhasil. Oke, seperti itu gambarannya ya. Ya, kita mulai dengan berdoa dulu. Yuk, berdoa agar segala sesuatu kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya berdoa selesai. Yuk, kita mulai sisi perkenalan dulu. Mau mulai dari siapa? Silakan bisa di unmute. Dari Pak Salim dulu boleh? Oke. Oh, tes, 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 tes. Oke. Gak kedengeran? Putus-putus ya. Sebentar. Nah, oke. Sip. Halo? Oke. Nah, halo ya. Oh, berarti dari Mbak Lili dulu. Oke, silakan. Perkenalan dulu. Ya, Boleh, Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pak Dokter semua. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan ya untuk ikut coaching. Ya, Bismillah mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa untuk yang berbayar ya dok, Insya Allah. Siap. Oke. Ya, saya dari Klinik Senur Bogor. Oh, Memang Sinur baru Bogor ya. Oke. yes, beberapa bulan ini kita baru buka ya dok, gitu. Eh, Cuma kendala di kita ini adalah walaupun kita sering kasih promo ya untuk para pelanggan kita, tapi itu nggak bisa ngangkat omset ya gitu. Apakah ini karena memang produk baru atau klinik baru atau seperti apa gitu ya dok? Kemudian kalaupun kita mau nge-up ya dari sisi saya sosial media atau apapun, kita kan ada produk sendiri juga nih dok gitu. Apakah memang kita fokus di produknya dulu atau fokus di kliniknya dulu atau bisa simultan berjalan berdua gitu loh. Seperti itu sih, Dok. Terima Oke, kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih ya. Saya tangkap berarti ya. Yes, Pertama, mungkin pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih sebuah brand baru untuk bisa memperbanyak atau menarik pasien baru seperti itu ya? betul. Saya tarik Betul. ya. Kayak begitu.
Kemudian pertanyaan kedua adalah pada saat sebuah brand itu berjalan, apakah saya fokus kepada produk, apakah saya fokus kepada brand atau kliniknya? Kayak gitu ya Mbak Lili ya. Yes, dok. Ini dokter atau bukan? Kebetulan bukan. Oke, berarti saya panggil Mbak Lili ya. Oke, Iya, iya, ya. dok. Siap. Berarti memiliki klinik namanya Sinur ya. Yes. Sinur di Bogor. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mbak Lili. Saya sebentar ya, saya pakai notepad dulu ya. Biar kita catat, biar kita clear ya. Kalau kemarin coachingnya adalah tentang bagaimana memulai. Ya kan? Oke. Tolong nanti kalau ada kata-kata yang kurang apa namanya kurang pas. Putus-putus di Lili atau di dokter ya? Oke, sip. Saya coba ganti. Ganti sinyal pakai HP. Bentar, saya switch dulu ya. Tes, tes, tes. Saya switch dulu. Aman-aman, dok. Oke, sekarang aman ya. Oke, sebentar. Oke, jadi yang paling pertama itu adalah pertanyaannya adalah bagaimana brand baru untuk bisa menarik pasien baru ya. Oke. Kemudian kedua, apakah saya memulai dari skincare dulu atau treatment dulu? Oke, seperti itu ya. Siap. Mbak Lili dari Sinur Klinik. Oke, siap. Ya, silakan, Pak Salim. Belum belum harus dibuka. Unmute dulu, nggak kedengeran. Oke, masih Halo. belum. Oke, nah, Assalamualaikum dokter. siap. Oke, baru. Oke, suaranya baru ada. Ya, gimana gimana? Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini dokter, jadi klinik di apa di tempat kita itu perizinannya itu SIP ya. Ya, Jadi kita daftar waktu di online itu masa apa di jadi izinnya kayak salon kayak gitu dokter. ya, Tapi ada SIP di sana. Itu yang ya. pertama. Praktek Berarti mandiri namanya seperti ini ya. Praktek ya, mandiri, dokter spesialis iya, dokter dengan spesialis, perawatan perawat. salon. Iya, betul. Seperti itu. Kalau perizinan klinik kan beda dokter ya. Dokter lebih tahu lah. Kan seperti itu. Nah, ini berdiri dari sebelum COVID waktu itu. 2019. Dari klinik yang biasa berkembang. Nah, lama-kelamaan berkembang dokter. Habis itu kita punya produk. Kita produk itu awal 2021. Seperti itu. 2021 sempat kita ada Ada reseller berapa agen. produk boleh tahu? Produk sekarang ada 12. Ya, produk ada 12. Bepom ya? Waktu itu kita buka agen reseller, dokter ya. Oke. Agen reseller alhamdulillah berkembang waktu itu. Sempat ada sekitar 35 agen dan reseller. Distributor akhirnya terjadi penyusutan karena ya tim kita kurang solid ya. Kita harus akui dokter ya. Jadi itu lebih enak. Akhirnya sekarang kita ada apa agen reseller tuh ada sekitar cuma 4 aja seperti itu.
Nah, terus penjualan kita belum signifikan, betul. Di awal-awal bagus memang. Bagus Penjualan banget. kurang signifikan itu artinya omset di angka berapa, berapa paket yang terjual? Kalau omsetnya, kalau sekarang dokter itu di angka 50 lah, 50 60 juta juta ya, oke, siap. per bulan, seperti itu. Itu pun di kita kita untuk promosinya kita ada digital marketing sendiri ya, lewat Profit, agensi. oke, saya izin. Profit berapa persen? Profit sekitar 30% lah, setelah Dari, dipotong semua dokter ya. ya potong semua, nggak dari agen. Ya. Oke, ke agen Net profit berarti, dokter ya. ya net profit ujung berapa? Net profit 30 lah. Nggak 30 mungkin. dokter. Harga jual paket produk berapa? Per paket paling mahal itu 520. Rata-rata berapa paket? Apanya dokter? Jualnya Iya, per bulan. bukan. Satu paket harganya berapa? Ya Pak dokter, nggak jelas. Oh ya, tes kedengaran sekarang suaranya? Iya. Satu paket harga berapa? Satu paket paling murah itu di angka 295. Oke, 295 ya, 300.000 lah ya. Oke. Iya. Harga agen berapa? Atau distributor? Untuk distributor, Hmm. diskon, kalau untuk distributor diskon 33%. Oke, Dari itu. berarti sekitar 210.000 ya. Iya. HPP? HPP ya sekitar ya kurang lebih kalau HPP 150-an lah kalau per paket ya. Iya, makanya. Iya, ini hitungan saya soalnya. Berarti nggak mungkin 30%. Iya, Berarti lebih kan dari itu. kurang dari itu. Ukur ya. Iya. Karena saya udah banyak ini. Karena kalau dalam dalam strategi jaringan ini paling penting soalnya. Karena kan berarti dia 60.000, ya kan? 60.000 untuk ininya. Bonus yang disisihkan berapa angkanya? Kita selama ini belum ada bonus. Belum ada Itu bonus ke kelemahan. agen. Iya. Oh iya, susah. Oke. Iya. Berarti kan 60.000 kan? 60.000 ya biaya operasional anggap aja 20.000 per ini. Berarti kan 40.000. Berarti 40.000 per 300.000. Berarti berapa? Karena dalam ini saya harus megang angka soalnya. Kayak Iya. begitu. Karena kalau nggak ada angka bingung. Karena kalau nggak ada angka bingung ya. Oke, 40 dibagi 3. Ini buat teman-teman yang lagi ngerancang agen ya. Karena saya ngerancang agen. Oh, itu kan cuma 13%. Cuma Kalau 13% per ini. paket itu dokter ya, kalau per Iya. paket ya, per paket kita jual biasanya bijian dokter. Kalau Iya. untuk agen dan reseller tidak jual paket. Oke, ya hitungan saya biasa kalau agennya paling mentok 20%. Halo, Iya. Halo ya, kedengeran? kedengar? Berapa Oke. dokter diskonnya? Hitungan saya biasa kalau ke agen kita paling untung profit di 15%, paling mentok di 20%. Jadi kalau 30% nggak mungkin. Karena saya udah ngitung banyak. Apalagi HPP kita kan 150.000 ya. Kayak begitu. Kalau agen. Karena saya udah nangin agen kan banyak ya. Jadi udah ada hitungan ya. Iya. Nggak mungkin 30%. Nggak mungkin 30%. Kayak begitu. Karena ini belum dikurangi bonus ya. Saya pernah ngitung dokter untuk paket. Kalau kita jual paket 60 tidak salah dokter. 60%. Saya pernah ngitung tuh untuk HPP dan segala macam. Nggak mungkin. Kayak gitu. Percaya saya. Karena saya udah ngitung banyak. Karena saya ngeliat dari HPP. HPP-nya kalau belum, karena produk kalau belum di angka 1.000, pesannya kan bukan yang 1.000 kan? Iya. Kalau yang Iya, Pak? 1.000, enggak, ketika maklunnya kan bukan yang 1.000 kan? Bukan yang 1.000 pieces langsung kan pesannya? Atau yang berapa? Enggak. Kita reguler. Bukan, maksud saya itu
pesan ke pabriknya bukan yang sekali order minimum quantity 1.000 kan? Bukan. Nah iya Kita makanya reguler per bulan 100 100 waktu ya itu. itu nggak mungkin Pak. Pokoknya percaya saya, hitungan Bapak pasti salah. Kalau yang dapat 1.000, kita bisa dapat HPP di 75.000. Kalau dapat Iya, pabrik yang bagus di 60.000. Itu margin baru 30%. Segitu aja margin cuma 30%. Nah, kalau kita dapat HPP-nya 150.000, saya bisa pastikan margin kita ke agen. Kita cuma bisa dapat, kalau hitung benar sampai ujung, paling 15% sampai 20%. Percaya saya. iya Ah, percaya saya. kesalahan terbesar kita bangun agen adalah hitungannya kurang tepat. Ya Pak Dokter? Hitungannya kurang tepat. Oh, Cara iya, ngitungnya salah. iya, Kayak iya, iya. gitu. Cara ngitung salah, ujungnya salah. Sistemnya nggak bisa dibangun, kemudian salah dalam menetapkan bonus, salah dalam menetapkan berbagai macam lah. Jadi saya biar tahu, oke, dapat dapat gambaran umum. Kayak gitu. Heeh. Saya biasanya nanya, waktu pesan ke pabrik berapa harganya dan berapa jumlahnya. Kalau angka optimal itu di angka 2.000 atau 10.000. Kalau 10.000 dapat angka aman. Mhm. Nah, oke. Sip, lanjut lagi. Terus ini dokter, itu terkait produk ya sekarang ya. Ya. Sekarang perawatan seperti itu. Oke, Eh, karena sesi coaching kita singkat, mau fokus di mana Pak Salim? saya sih fokus saat ini saya mau fokus di produk deh. Oke, fokus di produk ya, siap. Oke, ya bisa ceritakan problemnya apa di produk ini? Satu, produk ini stuck ya penjualannya ya. Stuck. Padahal produk alhamdulillah banyak di saat orang beli ke kita itu cocok. Alhamdulillah ada pembeli loyal kita tuh sampai dari awal buka sampai sekarang ada sekitar 200-300 orang deh. Alhamdulillah setiap bulan tuh order dia. Order, ada yang lewat agen, ada yang langsung ke kita, seperti itu. Karena di samping offline, kita online juga kan. Kita ada Shopee, Tokopedia, TikTok, kayak gitu. Terus Instagram ada, website sudah ada kita. Seperti itu dokter. Terus banyak orang sembuh tuh kita di produk acne. Makanya saya bikin turunannya untuk produk itu acne spot sekarang. Untuk jerawat yang gede itu loh dokter. Dokter lebih tahu lah seperti itu. Baru aja belum keluar sih. Karena banyak orang cocok di sana di acne banyak orang cocok. Karena kadang orang konsul ke kita, kadang via dokter kita kasih obatnya juga. Dalam arti supaya acne-nya tuh sembuh dia. Kalau nggak mungkin pengobatan via krim aja sembuh itu nggak mungkin. Susah. Harus pasti lewat Ada obatnya. eh, obat minumnya juga gitu loh. Seperti itu. Oke. Itu aja sih. Berarti fokus di produk, stuck penjualannya ya. Iya, kita Stuck di itu angka 40 stuck. 50 Oke, terus. stuck itu artinya ya nggak bisa mencapai lebih ya, nggak dapat 100 jutaan ya. Iya, betul. Oke. Pertama buka itu baru sekitar berapa ya? Pertama buka kita launching itu di angka 200 juta. Oh, bagus tuh. Ya. Terus bulan kedua turun di angka 100 juta. Oke. Turun kayak gitu. Nah, itu nanti kita kita bahas ya kenapa bisa turunnya. Oke. Siap. Oke, silakan berikutnya. Ini siapa? Ada Mbak Dina atau siapa panggilannya boleh ceritakan dulu. Ceritakan identitasnya. Oke, perkenalan, kemudian problemnya itu apa? Boleh kita fokus saja karena waktu kita sempit. Kita sampai terakhir di 30 menit lagi. Oke. Ya, silakan Mbak Dina. Tes, tes, tes. Oke. Sudah online, Mbak Dina? Tes, tes, tes. Mbak Dina sudah online? Oke, belum ya? Oke, siap. Yuk. Oke, sekarang kita akan mulai dulu ya. Ya,
Oke, dari Mbak Lili dulu ya. Oke, Mbak Lili monitor on suaranya. Ya, alhamdulillah masih, Dok. Oke, siap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Dok, bagaimana brand baru bisa menarik pasien baru? Saya harus dari mana dulu sih? Nah, apakah saya mulai dari skincare dulu atau treatment dulu? Oke. Jadi bagaimana saya cara jawabnya? Saya jawab akan pakai framework. Mbak Lili kemarin ikut webinar? Iya, ikut, Dok. Oke. Masih ingat ada frameworknya? Iya. Ya, frameworknya disebut dengan DMA. Oke. Ah, sama tuh. Kacanya dikirim ya. Ya, oke. Saya sharing ya. Dok, saya harus mulai dari mana? Jawabannya kita mulai dari sini. Lisi sudah datang lah. Ya, ya. Ya. Oke, ya. Limit dulu. Oke. Oke. Prinsip dasar seperti ini ya. Mbak Lili, Mas Salim, Oke. ada Mbak Dina. Tidak ada produk yang gagal. Yang ada hanyalah pemasaran yang gagal. Paham sampai sini? Ya. Yes, Dok. Tidak ada produk yang gagal, yang ada hanyalah pemasaran gagal. Dok, saya harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari framework yang seperti ini, Dok. Ya. Secara umum, digital marketing activation itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah fundamental. Langkah yang kedua adalah langkah funnel. Langkah berikutnya adalah baru kita akan memulai promotion. Kayak begitu. Dok, saya mulai dari mana? Pertama harus menentukan produk penetrasi pasar. Paham nggak produk penetrasi itu apa? Ya. Produk penetrasi adalah produk yang bisa membuat kita untuk penetrasi ke pasar. Ya. Produk ini bisa bersifat adalah saya sebut dengan produk buangan, bukan produk buangan ya. Kita sebut dengan deploy produk. Jadi ada produk memang kita korbankan, bisa dikorbankan. Secara keuntungan kita itu kurang. Tapi bisa masuk ke dalam mereka. Karena jujur ya, di Indonesia sekarang kita sudah masa namanya red ocean. Sudah pasar yang sangat apa ya? Berdarah-darah ya, Dok. Berdarah-darah. Harga itu udah paling utama, jujur aja. Yes. Kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah, ya, banyak orang berdarah-darah karena dia cuman diskon doang. Masalahnya di situ. Yes. Diskon itu boleh, tapi ujungnya adalah harus satu. Contoh, kita menentukan treatment terbaik di sana apa, Mbak Lili? Misal ya laser mungkin ya, Dok. Nah, karena gini Mbak Lili, ketika saya disuruh harus, ntar ya, tutup dulu. Tes, kedengeran? Aman, Dok. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan, Dok, pertama kali? Pertama adalah menentukan produk penetrasi Anda. Ya. Kayak begitu. Nah, produk penetrasi ini harus masuk kepada perfect audience. Apa itu perfect audience? Target market yang tepat. Problem paling utama dari semuanya adalah menganggap semua orang adalah customer. Itu paling masalah. Iya. Iya. Kayak gitu. Sekarang balik lagi. Nah, Mbak Lili, kliniknya kira-kira terkenalnya karena apa? Oke, berarti USP jatuhnya, Dok ya. Betul sekali. Terkenalnya karena Oke. apa? Hmm. Iya, terkenalnya karena apa? Saat ini sih masih belum bisa ikro ya, Dok ya, karena baru beberapa Ikro tuh apa? bulan. Belum bisa kebaca gitu maksudnya. Bingung saya. Belum bisa kebaca ya. Cuma mayoritas kalau kita tarik benang merahnya kalau dari pasien itu memang lebih di treatmentnya, Dok gitu. Treatmentnya yang Treatment mana? Yang mana? Dermapen sama laser black doll, Dok. Itu yang memang banyak treatment yang diminati ya gitu. Apa yang membuat Walaupun berbeda?
menurut pasien kalau kita banyak ambil tanya-tanya mereka ya, kita kan ada bikin form ya dok ya gitu. Selain dari beautician, dokternya pun ikut turun tangan gitu. Jadi ada beberapa pasien kita yang bilang ketika dia treatment di tempat lain, dokternya nggak ikut turun tangan gitu. Untuk treatment Tapi apa? kalau semua treatment ada, kadang kita facial juga dokter turun tangan gitu loh dok. Turun Terus tangan di jadi bagian? kalau memang laser sama dermapen memang harus dokter ya. Ya, wajib Nah, dokter. ya gitu. Tapi untuk treatment yang biasa, kadang dokter pun ikut turun gitu loh Oke, ke tempat tindakan gitu dok. oke. Dan Saya kita potong memang dikit. selama ini kita Apakah memang ap- fokusin ke apakah itu pelayanan karena oke, kita siap. mm-mm. Apakah itu menjadi kelebihan ataukah kekurangan kalau ini bertambah banyak? Sebenarnya saya sih fokusnya pengennya ini menjadi suatu kelebihan karena kita kan nggak ingin ya untuk narik pasar itu dengan diskon melulu ya seperti yang dokter bilang. Jangan. Pengen narik emosional dari si pasien gitu loh dok. Ya itu. Karena gini, ketika Ah, kita menetapkan sebuah USP dan kelebihannya adalah treatment di kita, dokternya ada, datang dan macam-macam. Jujur ya, itu jadi jebakan. Oke, Karena itu akan jadi ketergantungan. Carilah kelebihan yang tidak seperti itu. Karena itu akan oke, menjebak, kan akan menjebak dokter. Karena USP yang seperti ini oke, akan menjebak ruang dan waktu. Kayak gitu. Kalau pasiennya masih di bawah 10, oke. oke, 20, oke. Kalau udah pasiennya 50, Mbak Lili. Karena ingat, apa yang Mm-mm. dipromosikan, promise kita, itu yang akan ditagih dan akan dikomplainkan. Catat itu. Oke. Contoh, ketika kita Yes. mendeklarasikan adalah bahwa facial di kita dokternya turun tangan kok. Kayak gitu. Sekarang pasien berapa per hari? Di awal sih kita pasien bisa ada 5 Sekarang? atau 7 ya dok ya. Nah, Sekarang kadang nggak ada bayangin kalau 50 gitu. pasien gimana? Eh, jadi, Jadi kelebihan atau jadi kekurangan? mm-mm. Kayak begitu. Yes. Nah, jadi Sebenarnya jangan sih nggak kita hmm, nggak mempromosikan bahwa hmm, eh, kita nggak mempromosikan bahwa dokter tuh ikut turun tangan enggak gitu. hmm, Cuma kadang sesekali ketika memang ada dokternya gitu ya, ya. eh, baru mereka ikut gitu ya. Oke. Gitu Tapi aja cari sih dok. USP jangan kayak gitu. Nah Cari cuma gini USP. dok, kita Gimana? sebenarnya untuk database pasien sudah banyak Hmm, ya dok. hmm. Nah cuma kita kadang udah blast lewat WhatsApp, lewat IG kita blast ya. Ini pelanggan tuh sering banget enggak apa maksudnya kita kan ada paket juga nih ya. Aku agak tricky ya dari sini ya. Kita bikin paket. Jadi ketika kedatangan pertama mungkin omset gede ya. Kedua, ketiga ternyata nggak ada omset kan seperti itu ya dok ya. Ya. Halo, 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 ya. Saya gitu. dengar. Terus kemudian intinya sih pengen nih strategi untuk mempertahankan pelanggan setelah kunjungan pertama itu seperti apa gitu loh Ya. dok. Terus Oke. Sebenarnya itu Mbak meloncat karena tahapan ini masih belum jelas sebenarnya, masih belum kelar. Jadi, mhm. Dok, bagaimana caranya bangunlah sebuah sistem kita tuh teratur dan rapi. Pertama, productize-nya harus diselesaikan dulu. Apa yang benar-benar Oke. membuat produk itu berbeda? Pertanyaan itu sederhana, ya kan? Kenapa orang itu nggak baik lagi? Sederhana, karena offeringnya nggak tepat, Mhm. itu doang. Oke. Itu nggak perlu diusahakan, Mbak. Kalau depannya benar, kalau productize-nya benar, kalau perfect audience-nya benar, kalau perfect offer-nya benar, Mhm. nggak diapa-apain itu mereka akan balik lagi. Oke. Jangan fokus kepada bagaimana mempertahankan pelanggan, tapi fokus dulu produk kita benar atau enggak. Oke. Produk kita menarik audiens yang tepat atau tidak. Apa ciri perfect audiens yang tidak tepat? Nawar. Hmm. Kalau orang yang nawar terus, minta diskon terus, bukan audiens yang tepat. Oke. Kayak begitu. Maka Oke, siap. segmentasi produk dan segmentasi pasien itu adalah penting. Jawabannya adalah di 3 langkah ini harus benar dulu, Mbak. Mhm. Karena kalau ini sudah benar, ya kan, maka produk yang benar, offering yang tepat, itu akan mengattract. Apa cirinya? Kita posting, orang respon. Berarti dia produknya tepat, offeringnya tepat, kontennya tepat. Oke. Kayak begitu. Jadi banyak orang itu
pengen langsung ke ujung. Dok, gimana cara buat paket apa? Lah, produk awalnya juga nggak bener. Gimana nggak bener? USP-nya belum tepat. Yes. Carilah kelebihan Anda dibandingkan dengan yang lain. Dan cari USP yang bisa dipertahankan tanpa ketergantungan dokter, ruang, dan waktu. Contoh, ya kan, di kita karena facialnya. Facial yang seperti apa? Dicek lagi. Kayak begitu. Ya. Oke, Dok. Apa kemudian? Apa kelebihan Anda? Pelayanannya ramah. Itu mah bukan kelebihan, itu mah kewajiban. Kewajiban, ya. Iya. Dok, dokternya ramah, dokternya inilah. Itu mah bukan kelebihan, itu adalah kewajiban. Iya kan. Tapi kalau kelebihan adalah dokter yang memiliki pengetahuan fungsional medicine, itu kelebihan. Dokter yang melihat tidak dari sisi kedokteran barat saja, dia melihat dari kedokteran timur, diagnosis yang lebih mendalam, itu kelebihan. Kayak begitu. Dokternya datang pada saat facial, itu mah kewajiban. Kewajiban untuk kontrol. Dan itu bukan kelebihan. Dan kalaupun itu jadikan kelebihan, itu akan mengunci hal tersebut. 5 pasien, 10 pasien, oke lah, nggak ada masalah. Kalau 50, bagaimana? Sehingga dokter tidak fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Ya kan? Tapi dia fokus pada hal yang kecil yang akan membebani dia dan akan mengunci kita. Hati-hati. Maka productize ini harus benar. Kalau tanya, dok saya harus bagaimana? Coba cari produk yang benar-benar bisa dikembangkan. Kayak begitu. Setelah produknya benar, coba segmentasi pelanggan Anda. Ketika seorang pelanggan datang ke kita, nggak balik lagi, cuma satu jawabannya. Karena kita menarik audiens yang salah, kemudian offering yang tidak tepat, dan mereka tidak signifikan berubah. Kalau audiensnya tepat, Mbak nggak ngapa-ngapain juga, datang. Karena marketing terbaik adalah produk terbaik. Kayak begitu. Kalau produknya bisa menjual, nggak diapa-apain juga, dia tuh datang dan mencari Mbak. Iya, betul, Dok. Contoh ya, tahu Ria Beauty ya. Kalau secara medis, jujur dia salah besar. Yang berdarah-darah banget. Tahu nggak produknya harganya berapa? Enggak, Dok. 5-10 juta. Dimerah-merahin, nggak punya klinik, ngerjain di hotel, bukan dokter, tapi rame. Saya lihat dari sisi marketing ya, bukan sisi medis. Sisi medis jelas salah besar. Kenapa dia rame? Sederhana, karena dia menarik audiens yang tepat, offering yang tepat dengan produk yang tepat. Itulah yang disebut dengan product market fit. Jadi PR-nya Mbak Lili adalah, pertama, temukanlah produk market fit Anda. Selama ini nggak ketemu, jangan berpikir dulu menginikan jagain pelanggan, karena pelanggan mah nggak usah dijagain kalau mereka udah cocok, percaya deh. Iya. Ya, contoh deh kayak kuliner. Kalau kita udah makan enak di sana, nggak perlu namanya CRM dan macam-macam. Sudah otomatis mereka akan balik lagi. Bener gak? Iya. Iya, betul. Karena kalau nanti Mbak punya audiens yang harus dijagain, tapi produknya kurang tepat buat mereka, apalagi banyak pengganti ya susah. Kayak contoh ya, di Sukabumi itu jujur ya, yang tanam benang dan filler, kalau saya pegang, itu nggak bisa pindah ke lain hati. Mau dia filler master kayak, mau di apa kayak. Kenapa? Dalam proses analisa cara fillernya, benangnya macam-macam. Dan saya itu jarang kasih diskon. Dan ketemu saya itu susah. Iya, saya buat kayak gitu soalnya. Saya nggak bisa diatur sama pasien. Saya selalu ngatur pasien. Kayak begitu. Jadi punya bergening sendiri ya, Dok ya? Punya bergening sendiri. Kayak begitu. Tapi kalau strateginya diskon dan promo, jelas Anda menarik perfect audience. Betul. Oke? Jadi PR-nya temukan product market fit. Ya. Nanti saya bakal sharing, ada rekamannya, belajar chat GPT, banyak di situ caranya. Ya, kalau ikut seminar kemarin, ya kan, 3 langkah ini saya kupas tuntas dalam
seminar saya kemarin. Ya, detailnya ya. Kayak gitu. Iya, Dok. Nah, jawabannya adalah di sini. Dok, kenapa? Pasti ada hubungan juga sama Mas Salim soalnya, ya. Perfect audience itu apa? Ya kan? Karena kita tidak memiliki currency. Apa itu currency? Currency itu adalah alat tukar, nilai tukar. Menarik perhatian pelanggan. Nah, seperti ini. Produk Anda tidak menyelesaikan problem mereka secara detail. Kayak begitu. Ya, jadi membangun sebuah offering itu harus ada 4 komponen. Pertama, apakah dia meningkatkan atau mengurangi? Ada waktunya. Misalkan, produk jerawat mengurangi apa? Peradangan. Dalam berapa lama? Karena ini penting banget dalam di online ya. Produk jerawat yang mampu mengurangi total jerawat kami. Kalau di saya adalah acne spot ya. Acne spot 2 kali 24 jam. Mampu mengurangi peradangan tanpa kemerahan. Kan clear jelas. Ya. Nah, itu adalah offering yang tepat, produk yang tepat. Sekarang program saya detox glowing diet ya. Program detox glowing langsing alami, wajah glowing sehat dan langsing alami tanpa kayak gitu. Tanpa apa? Ini kan dengan pola diet ya. Saya rubah. Ya, jadi buat produk itu yang seperti itu. Nah, baru ada yang muncul. Kenapa perfect overreserve? Kenapa sih orang itu ini adalah rumus dari semuanya, ya kan? Kenapa orang nggak datang lagi sederhana, ya kan? Karena dia nggak tertarik. Nggak tertarik ini karena perfect overreserve-nya tidak selesai. Ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah perfect audience. Dok, kenapa kok dia nggak mau balik lagi? Sederhana, karena Anda belum menarik audiens yang tepat. Kayak begitu. Dikali C. Ya kan? Udah narik kok, target marketnya ngepas. Tapi tidak memiliki nilai tukar atau currency. Atau secara sederhananya adalah keuntungan. Atau USP. Ya kan? Yang bisa diukur, ada waktunya. Ya kan? Kurangi fear. Maksudnya apa, Dok? Ini adalah USP ya. Ketika USP-nya lebih kecil daripada fear-nya, contoh ini 10, fear-nya adalah 15. Berarti hasilnya apa? Minus kan? Bener gak? Iya. Nah, USP Anda harus lebih besar daripada ketakutannya. Kayak begitu. Maka ada 3 komponen yang akan mempengaruhi bagaimana orang itu tertarik. Pasien baru akan tertarik kepada produk atau layanan Anda. Audiens yang tepat, USP atau kelebihan produk yang tepat, yang melebihi ketakutannya. Contoh, pasien saya ya, awalnya takut banget mau tanam benang. Ya kan, ini mau transaksi sekitar 9 juta. Ya kan, kemarin baru saya tanam benang hidung 6 juta. Kayak begitu. Tapi karena kelebihannya, karensinya itu apa? Oh, dok, hidung saya lebih bagus, lebih ini gitu kan, hasilnya cepat, nggak ini gitu kan. Melebihi ketakutan dia terhadap tanam benang, datang lagi tuh. Dan audiensnya tepat. Apakah saya melakukan CRM? Enggak. Pasti balik lagi kok. Kebayang ya Mbak Lilia? Ini pun pasti sama. Ya, ya kebayang, Dok. Kenapa produk saya stagnan? Sederhana. Ya kan? Melewati fase ini. Anda belum memiliki produk yang tepat untuk market Anda. Belum menarik market yang tepat. Belum memiliki offering yang tepat. Kayak begitu. Dan fokusnya mana nih? Fokus ke B2C atau fokus ke B2B nih? Kalau fokus ke B2B atau mitra, beda lagi caranya. Ya. Maka offeringnya bukan di produknya, tapi offeringnya adalah di bonus dan sistemnya. Keuntungannya. Keuntungannya. Ya kan? Dari sana saya sudah dapat. Kenapa agennya masih kurang? Sederhana, rewardnya kurang.
ya kan, nggak ada bonusnya, terus marginnya tipis, sederhana, simple. Kemudian di pasiennya produknya cukup mahal, 500 itu mahal maksudnya. Harga standar kalau agen reseller itu, saya gambaran aja ya. Sekarang saya ngelola ada yang agen reseller. Harganya di pasien 275. Dia itu dapat margin 100.000. Lowong tuh marginnya. Gitu kan. Kenapa? Karena si pabriknya atau yang seperti kliniknya itu, dia pesan ke pabrik 10.000. Dapat HPP-nya paling 50.000. Jadi kalaupun dia jual 150.000, masih punya margin 150.000. 100.000. Gitu. Jadi hati-hati bermain di agen. Jadi saya sendiri, kalau kita tidak mampu membangun produk yang kita itu satu kali maklum 10.000, ataupun 2.000 atau 5.000, karena kita nggak akan dapat harga bagus, ya lebih baik pakainya mitra satu level, bukan distributor, saran saya. Ya, jadi jatuhnya adalah dropshipper atau afiliasi atau afiliator. Kayak begitu. Oke. Karena mau kayak gimana pun juga gamesnya salah, Pak. Cara mainnya salah. Kayak begitu. Ketika kita bilang agen, maka agen ini harus punya sistem di bawahnya lagi. Iya, betul. Kayak begitu. Sampai kapanpun, mau di otak-atik kayak gimana pun akan salah. Karena bisnis modelnya itu adalah salah. Oke. Sip. Nah, begitu. Udah menjawab? Oke, sekarang ke Pak Salim ya. Gimana Pak Salim? Kalau misalkan pertanyaan tadi Pak Salim adalah, Dok, stak penjualannya sederhana karena 3 langkahnya salah, kemungkinan besar. Productize-nya kurang tepat, ya kan? Kemudian yang kedua, belum menarik audiens yang tepat. Ketiga, belum memiliki offering yang tepat. Kalau ini ya dibenerin dulu, sononya pasti benar. Jangan dulu berbicara tentang endorse, jangan dulu berbicara tentang iklan. Kalau 3 langkah ini salah, ya Percuma, dokter ya. percuma, malah kita buang-buang duit. Betul. Kayak begitu ya. Jadi harus cari USP-nya. Jadi cara jawab saya pasti seperti ini polanya. Oke. Pola Jadi ini sudah sangat baik. dikuatin ya. Fundamental dulu dikuatin, gitu kan. Setelah fundamentalnya kuat, baru kita masuk. Dok, gimana sih caranya nge-track customer yang banyak? Kita benerin ini. Setelah itu baru kita mulai, Dok, bagaimana cara kita memaintain nurture masuknya, ya kan. Setelah itu bagaimana membuat mereka bisa membeli lagi dan membeli lagi. Kemudian baru bagaimana caranya iklan, bagaimana cara organic traffic, social media communication. Ini langkahnya seperti ini ya. Saya jujur lebih suka iklan dulu daripada kita ngebangun kayak Instagram, sosial media, dan macam-macam. Kenapa? Lama kalau kita ngebangun Instagram personal branding itu. Betul. Kalau ada budget, belajar ngiklan, jebret, sambil jalan benerin organik, benerin social media communication, selesai. Cepet cara main kayak gitu. Simple, dokter ya. Simple. Ikutin langkahnya, ini udah bener. Mau treatment, mau produk, ikutin langkahnya. Oke. Sip. Kesalahan terbesar orang dalam memulai awal adalah terlalu banyak yang dijual. Iya. Kayak begitu. Kayak saya, sebenarnya kan saya produknya banyak ya di Skin Expander. Tapi yang saya jual pertama kali ChatGPT, yang harganya cuma 99.000. Kayak gitu. Jadi harus ada satu produk utama yang bisa menarik semuanya. Yang winning, dokter ya. Yang winning. Iya. Makanya kalau di Skin Expander, aku fokusnya di AI sama ChatGPT, udah itu dulu. Karena produknya murah, meriah, impact. Nah itu dia. Murah, meriah, impact. Iya. Okay. Ya kan, kayak yang ChatGPT ini ya. Kalau belajar ChatGPT bener aja, 3 langkah ini mah kelar. Dan nggak akan kebingungan. Nah, tapi kalau kita produknya udah mahal, nggak impact, aduh susah berat. Ya kan. Ada lagi cara mainnya kalau misalnya produk premium. Contoh ya, DR Secret itu sama saya, aku kan juga jualan skin ya. DR Secret itu satu paket bisa 10 juta, 15 juta. Tapi rame loh. Itu produk atau produk skincare? Rame banget. Satu paket berapa, dokter? 15 juta. Enggak, dapat berapa?
Per seriesnya aja, satu seriesnya itu buat 1 bulan. Hah? Buat 1 bulan. 10-15 juta. Rame tapi. Rame loh. Gila. Iya, Nuskin di sekitar di 5 jutaan. Rame. Oh iya, Yustin. Ya betul. Tapi mereka jualnya rame loh, Pak. Jualnya mahal, rame. Lah iya. Kenapa? Karena productize-nya tepat, audiensnya tepat, offeringnya tepat. Dan orang mencari loh. Gila. Itu dia. Oke. Cakep ini dok. Istimewa. Iya. Kayak begitu. Jadi Berarti jawabannya harus lebih spesifik lagi nih. lebih Kita spesifik harus lagi. konsultan one by one berarti ya. Siap. Ya kan, ini juga aku jualannya kan gitu nih, lihat ya cara saya ya. Productize yang saya yang sekarang adalah free coaching buat skin expander. Audiensnya siapa? Dari seluruh banyak webinar, saya mencari siapa yang benar-benar butuh. Betul, betul. Kayak gitu kan. Offeringnya habis beres dari sini, baru yang berbayar. Pasti. Jadi pertama itu adalah buatlah produk dulu yang murah, bahkan gratis tapi impact. Kan saya tanya, habis beres dari sini, ada impact nggak pas kita ngobrol seperti ini? Pasti, pasti. Seperti itu dia. Kita kuliah lah dok, kan gitu dok. Kalau Gitu. kita mau dapat ilmu ya berbayar. Yang berbayar, kan gitu. betul, betul. Iya. Tapi yang gratis juga harus punya impact. Iya, tapi rata-rata yang gratis habis gitu dicuekin sama mereka. Dicuekin, betul. Maksudku gitu. Jadi kalaupun kita buat yang gratis, ya kan, kayak yang sesi seperti ini, tapi benar-benar punya impact ya. Jadi artinya teman-teman ketika nanti ngebuat yang produk yang murmer atau apa, itu kan sebagai produk penetrasi masuk tuh. Betul, betul. Tapi harus punya impact. Iya. Dan buat terbatas, lihat ya. Walaupun gratis, saya kasihnya sangat terbatas. Hanya berapa orang saja. Singkat. Karena ngefek nantinya dokter. Betul. Iya. Enggak untuk semua orang. Karena jujur dok, saya tadi pagi ngobrol sama istri ya. Saya bukan produk ya. Saya tidak bicara produk sekarang. Saya kemarin kan tanya-tanya sama beautician saya. Pak, saya tanya gini. Di sini apa yang laku? Acne, Pak. Oh iya. Berarti selama ini acne kenceng. Iya, Pak. Produk apa yang laku? Acne, Pak. Oh gitu. Dan rata-rata mereka perbaikan, Pak. Dan mereka repeat order itu ada yang dari Gorontalo, ada yang dari seluruh Indonesia. Tapi harus spesifik lagi. Kelebihannya apa? Iya, jadi tak lihat dengan seperti ini akhirnya kita gampang jualnya. Betul. Jelas. Tapi harus lebih spesifik lagi, soalnya jerawatnya banyak juga. Iya, jelas. Kayak gini. Oh, ya deh. Sudah tahu dah skemanya seperti ini. Karena selama ini kita kan tidak paham dong. Arahnya kemana, mau apa, dan segala macam. Dari belajar gini segala macam, kita sudah tahu. Oh, ternyata selama ini kita melakukan hal yang salah. Iya. Jadi harus spesifik. Nanti layanannya pun harus banyak, Pak. Khusus buat jerawat. Harus yang aneh-aneh. Iya. Kayak gitu. Karena saya pun sama. Kalau saya di restoratif ya. Saya bukan hanya tentang jerawat, tapi yang kulit yang sensitif, breakout, dan macam-macam semua. Iya. Kayak gitu. Dan harus punya pendekatan yang berbeda. Kalau saya pribadi kan pendekatannya holo beauty. Holistic beauty. Jadi saya pakai functional medicine, anti-aging medicine, gabung menjadi satu. Oke. Kayak begitu dia. Karena kalau cuman kita fokus di cuman jerawat, produk atau apa, agak berat. Karena semuanya banyak seperti itu. Kalau di online, agak beratnya adalah kita akan menghadapi influencer. Saya lupa influencernya siapa. Dia itu produknya fokus di jerawat dan penjualnya gila banget. Karena dia pakai sebuah story dari dirinya sendiri. Di YouTube itu ada. Iya. Jadi kalau misalkan tidak punya pembeda lagi, agak berat sebenarnya. Karena orang sekarang banyak ngarah ke jerawat juga. Jadi harus lebih spesifik lagi, dok. Lebih spesifik lagi. Contoh, kalau aku jerawat juga. Tapi saya membawa konsep yang namanya holo beauty. Jadi kalau jerawat ke saya, nggak cuman skincare-nya aja. Saya ada program untuk dietnya,
kemudian saya ada program mind reprogrammingnya, saya ada audio hipnosisnya, saya ada community-nya, saya ada buku. Kalau ke klinik saya ada akupuntur, pengobatan hormonal, perinfusan, ozon terapi, semuanya lengkap. Wah, lebih menjurus lagi. Itu Iya. pangsa besar yang gede. Wah, Iya. cakep Kayak begitu banget. dia. Karena kan kalau saya itu mengkombinasikan ilmu anti-aging medicine, Ayurvedic, kemudian kemudian beberapa keilmuan aku satukan. Basic saya kan di akupunturis. Gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Gitu. Harus beda. Nah itu beda, jarang di Indonesia. Kayak Iya. begitu. Tapi kalau kitanya cuma jerawat, akne, dokter Oh, ya itu enggak. biasa. Kita bakal ketinggalan. Iya, harus cari lagi lebih dalam. Deepnya itu apa? Iya, turunannya. Apa Dan turunannya? pasarnya gede loh ini ya. Jadi Iya, nggak perlu betul. khawatir. Betul. Karena jujur dok, kemarin tuh ada kasus uh, pelanggan kita di Cirebon. Ya, udah. Mereka tuh ada peradangan. Akhirnya dia kan nggak tahu mau ngapain. Mm-mm. Akhirnya dikasih obat lah, diresepin sama istri saya. Nah, Mm-mm. sembuh. Dia sudah 2 tahun sih. Oh, tak bilang ini kita jual produk satu, yang laku 3. Iya, itu dia maksudku. Itu produk penetrasi namanya. Kalau ketemu produk yang tepat, kalau ketemu audiens yang tepat, itu nggak perlu diapa-apain juga. Mereka balik lagi, balik lagi, balik lagi. Balik. Iya. Kayak kasus di klinik saya dok, itu orang tanpa di WA datang. Ya itu dia maksudku. Tanpa di WA. Nah, tugasnya marketing adalah mencari orang yang mirip seperti itu, Pak Salim. Tanpa disuruh. Tak bilang, Aji. Memang betul. Jadi, kalau orang itu puas, orang itu pasti balik. Pasti balik. Kalau produknya bagus, tanpa disuruh. Saya dok ada pengalaman, saya kan basic saya furniture. Saya baru di ini sekitar 3 tahun deh. Kemarin ada orang telepon saya, Pak Salim, saya mau pesen interior. Oke, enggak apa-apa. Dia cerita, Pak, ingat, kenapa saya telepon Bapak? Kenapa? Saya beli almari rekomendasi Bapak. 11 tahun tidak ada masalah, Pak. Tanpa disuruh, dok. Saya ngelutin harga sekian, dibeli. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Oke. Ada pertanyaan buat closing pas kita 8:45? Ada yang tanyakan lagi, Mbak Lili? Dok, sorry saya izin ya, saya ada acara itu ya. Siap. Boleh terakhir, Pak, minta testimoni deh di sesi ini. Oh iya, iya. Ini pun kita udah closing kok. Terima kasih. Sebentar. Yang diberikan sama